Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Riza di channel kesayangan kita bersama, Ayat Tersirat Channel. Bapak Ibu, di abad ke-21 ini ternyata masih banyak generasi milenial yang tidak tahu atau masih bingung untuk menentukan apakah Jawa itu nama pulau atau nama suatu suku, ditambah lagi dengan munculnya istilah kejawen yang selama ini sering dianggap negatif oleh orang yang tidak tahu, alias orang yang asal ngomong. Tapi sebelum kita ulas lebih jauh, siapkan dulu kopi dan kita intro dulu. Bapak Ibu, di masa lalu, orang Barat sering menyebut bahwa wilayah Indonesia yang kita kenal saat ini adalah Jawa. Jadi, pada masa lalu, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Bali, Pulau Madura kala itu akrab sekali disebut sebagai Jawa. Seiring waktu, akhirnya semakin jelas dipetak-petakkan pulau yang ada di Nusantara ini dengan nama yang berbeda-beda. Dan Pulau Jawa yang kita kenal saat ini tetap disebut sebagai Pulau Jawa. Dan orang yang mendiami Pulau Jawa disebut sebagai orang Jawa atau suku Jawa. Tapi kan di Pulau Jawa tidak hanya suku Jawa saja yang mendiami, ada juga suku Sunda di Jawa Barat, suku Osing di Jawa Timur, dan lain-lain. Jadi begini, sebenarnya yang disebut Sunda, Jawa, Batak, Dayak, dan lain-lain itu bukanlah suku. Lebih tepatnya adalah bangsa. Makna sebenarnya adalah bangsa. Kalau suku itu adalah suatu satuan atau kumpulan yang lebih kecil dari bangsa. Sedangkan bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal keturunan, bahasa, budaya, dan sejarah, serta memiliki kesadaran untuk bersatu dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, jelas antara suku Jawa dan suku Sunda dan suku yang lainnya punya banyak sekali perbedaan, apakah dari segi bahasa, budaya, sejarah, dan lain-lain. Berdasarkan konsensus, Indonesia yang kaya dengan perbedaan ini, karena yang namanya perbedaan itu kan sangat rawan menimbulkan konflik, maka disepakatilah Indonesia adalah bangsa. Saya sendiri juga lebih suka dan lebih nyaman menyebut bangsa sih. Walaupun makna sebenarnya kurang tepat ya. Kalau suku itu kan suatu kelompok yang lebih kecil dari bangsa. Misalkan bangsa Dayak. Di dalam bangsa Dayak terdapat suku Tidung, suku Kenyah, suku Lundayeh, dan lain-lain. Orang Kalimantan pasti tahu. Atau bangsa Jawa. Di dalam bangsa Jawa terdapat suku Pendalungan, suku Osing, suku Tengger. Aslinya yang betul itu begitu, tapi saya lebih suka dan sepakat dengan hasil konsensus bahwa semua yang ada di Indonesia ini, apakah itu Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan lain-lain adalah bangsa Indonesia. Kita kembali membahas tentang suku Jawa. Sejak dulu, orang Jawa itu gemar membaurkan diri pada etnis lain atau tidak suka mengeksklusifkan diri mereka dengan identitas tertentu. Mereka maunya disamakan saja dengan etnis yang lain. Kita bisa lihat sampai sekarang orang Jawa tidak memiliki marga sebagai identitas komunal mereka. Orang Jawa sejak dulu bisa dengan mudah berbaur dengan manusia lainnya tanpa melihat suku bangsanya apa. Asal bentuknya manusia, orang Jawa itu bisa membaurkan diri mereka. Ini terbukti dengan tidak pernah ada konflik atas nama suku yang pernah dialami oleh suku Jawa. Atau bisa dikatakan orang Jawa itu tidak punya semangat kesukuan lah. Saya itu pernah tinggal lama di daerah Kalimantan Utara. Di sana itu terdapat banyak suku, baik itu suku pendatang dari Sulawesi, dari Jawa, Sunda, dan suku lokal. Dan saat terjadi kontestasi pemilihan kepala daerah atau pemilihan bupati, terlihat jelas sekali bahwa suku selain Jawa itu sangat menjunjung semangat kesukuan mereka.
Misalnya mereka banyak yang memilih calon bupatinya atas dasar kesamaan suku. Berbeda dengan suku Jawa yang bisa memilih siapapun calon bupatinya tanpa memandang apa sukunya. Jadi, sudah sejak dari dulu orang Jawa itu tidak pernah mengeksklusifkan diri dengan marga maupun identitas tertentu. Mereka disebut Jawa juga berdasarkan tempat di mana mereka tinggal. Hal ini berbeda dengan suku Dayak yang tinggal di Kalimantan, atau orang Bugis yang tinggal di Sulawesi, atau orang Batak yang tinggal di Sumatera. Orang Dayak tinggal di Kalimantan, tapi disebut Dayak. Orang Batak tinggalnya di Pulau Sumatera, tapi disebutnya Batak atau Minang atau yang lainnya. Sedangkan orang Jawa dari dulu sangat piawai membawa diri di tengah masyarakat yang beda latar belakang, dan dimanapun mereka berada relatif aman dan bisa diterima oleh semua kalangan. Kenapa bisa begitu? Apakah orang Jawa sakti? Ya, tentu saja tidak. Orang Jawa yang diyakini memiliki peradaban yang sangat tua, tentu banyak sekali melewati pengalaman yang bisa mereka petik hikmahnya. Misalnya, orang Jawa di masa lalu itu sangat kenyang dengan yang namanya perang, sehingga di masa selanjutnya mereka sudah sangat bosan dan hanya menginginkan perdamaian. Dan di masa lalu orang Jawa itu sangat congkak loh Pak, tinggi hati, hingga akhirnya mereka tahu dampak dari kecongkakan itu sangat merugikan, sehingga di masa kini kebanyakan orang Jawa sering dikatakan sebagai suku yang sopan dan rendah hati. Baru tahu kan? Ini saya tahunya juga dari ceramahnya almarhum Kiai Dr. Agus Sunyoto, profesor atau doktor ya, kalau nggak salah itu. Karena sikap dan kepribadian orang Jawa yang sangat khas itu, kemudian orang yang sopan santun, rendah hati, atau yang suka memperlihatkan akhlak atau perilaku khas Jawa disebut Jawani, atau kejawa-jawaan, atau kejawaan, atau kejawen. Orang Jawa kan suka menyebut yang mudah-mudah ya. Misalnya kita, orang Jawa pasti tahu, nggak pakai baju disebut nggak kelamben, kelebihan disebut keleben, ketakutan keweden. Nah, orang Jawa pasti tahu. Jadi orang yang menampilkan perilaku akhlak budi pekerti sopan santun, maka disebut kejawen gitu. Kejawen sendiri bukanlah agama seperti yang sering dikatakan orang yang sotoy, asal bunyi, tanpa sumber referensi. Kejawen itu adalah ajaran budi pekerti khas orang Jawa. Di masa kecil saya, masih sering dikatakan bahwa setiap ada orang yang berperilaku baik, maka orang itu disebut Jowo. Itu misalnya dulu, pernah saya mengalami diberikan tumpangan oleh orang dan diajak pulang bareng sama orang itu. Kemudian saya ceritakan orang yang memberikan tumpangan tadi kepada orang tua. Jadi saya cerita kepada orang tua, "Mbah, aku mau mulih diterke karo Mas Agus." Mbah saya menjawab, "Oh, Mas Agus cahetan kuwi kok Jowo yo?" Begitu. Maksudnya, "Oh, Mas Agus orang yang tinggal di timur itu kok baik ya." Gitu. Bahkan saya pernah mendengar orang tua mengatakan begini, "Mbak Melani itu loh wong Dayak tapi Jowo." Dayak tapi Jowo. Bagaimana konsepnya ini? Jadi maksudnya itu begini. Orang Dayak itu kan banyak yang santun, pemalu, dan bicaranya juga lembut. Adab seperti itu seringkali diidentifikasi sebagai adab Jawa, atau Jawani, atau kejawaan, atau kejawen. Dalam arti lain, kejawen itu adalah kebaikan. Maka kalau kita mendengar ajaran kejawen, berarti ajaran kebaikan. Jadi kesimpulannya, kejawen itu ajaran budi pekerti, Pak.
Di mana-mana budi pekerti itu bisa dibaurkan dengan ajaran budi pekerti yang lain, misalnya agama. Agama kan yang diajarkan tentang budi pekerti. Nggak ada agama yang ngajarin kejahatan. Tapi akhir ini banyak sekali orang yang memandang kejawen adalah suatu yang negatif. Banyak dari mereka yang memandang kejawen itu erat kaitannya dengan klinik dan perdukunan. Sebenarnya itu salah, Pak. Kalau ada oknum dari jamaah kejawen yang menjadi dukun dan suka klinik, itu mungkin benar. Sama seperti banyak ustadz saat ini kan, banyak ustadz atau habib yang memakai sorban atau imamah yang sering diidentifikasi sebagai pemuka agama. Tapi ujung-ujungnya jadi dukun. Jual air doa, air harga 5.000, kemudian dibacakan doa, dijual kembali dengan harga ratusan ribu. Kan banyak, yang enggak. Nah, itu dulu dari saya, singkat saja, dan sebagian materi yang saya bawakan ini adalah opini. Bila ada koreksi atau masukan silahkan tulis di kolom komentar. Saya Riza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.